Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li sangat kesal ketika pedangnya sama sekali tidak berbahaya bagi para pembudidaya iblis. Tapi setelah beberapa pemikiran, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Sebagian besar binatang iblis kelas tinggi berspesialisasi dalam mengolah tubuh mereka. Daging padat dan kulit mereka yang mengeras bisa menyaingi harta ajaib dari para pembudidaya dengan peringkat yang sama. Selain itu, binatang iblis memiliki rentang hidup yang bertahan beberapa kali lebih lama daripada pembudidaya biasa, terkadang memiliki rentang hidup yang puluhan kali lebih lama. Semakin tinggi kelas binatang iblis, dan semakin lama mereka berkultivasi, semakin tahan lama tubuh mereka. Sebelum tiba di tahap Naschen Soul, para pembudidaya mengandalkan harta sihir dan pengetahuan mereka untuk membunuh binatang iblis kelas 7 ke bawah. Tetapi begitu binatang iblis mencapai tahap metamorfosis di kelas 8, mereka sering menekan pembudidaya manusia dengan peringkat yang sama dengan tubuh yang dibudidayakan dan kecerdasan yang diperluas. Karena naga banjir adalah ras primordial, iblis kelas 8 mereka sebanding dalam kekuatan pertempuran dan pertahanan dengan binatang iblis kelas 9 yang umum. Adapun kura-kura iblis, ras mereka memiliki kekuatan pertahanan terkuat di antara semua binatang iblis. Setelah mempertimbangkan hal ini, tidak mengherankan bahwa pedang terbang Han Li tidak dapat melukai mereka sedikit pun. Meskipun mungkin akan berbeda jika eksentrik Naschen Soul menyerang mereka dengan harta sihir yang telah dipelihara selama beberapa ratus tahun. Sebaliknya, apakah itu kultivator Naschen Soul yang umum tergeletak di tanah, Han Li akan dengan mudah bisa membunuhnya. Sangat sedikit pembudidaya yang memurnikan tubuh mereka seperti yang dilakukan iblis, Menhuzi menjadi pengecualian yang sangat penting. Adapun petir iblis ilahi, meskipun mungkin memiliki kekuatan fatal melawan seni iblis dan teknik jahat, itu tidak terlalu efektif melawan ras iblis. Kekuatan hebat dari petir iblis berasal dari bambu petir emas itu sendiri, tetapi pada budidaya Han Li saat ini, dia hanya mampu memanfaatkan sekitar 1/10 dari kekuatannya. Dengan ini sekarang jelas, Han Li tidak merasa sedih sedikit pun. Dia mengerti bahwa begitu dia mencapai tahap Naschen Soul dan menghabiskan 100 tahun lagi untuk menempa pedang penghangat awan, harta sihirnya akan mengalami terobosan besar dalam kekuatan. Pada saat itu, dia akan mampu menembus pertahanan binatang iblis dengan relatif mudah. Bagaimanapun, pedang penghangat awan adalah harta sihir kelas atas yang telah dia habiskan dengan banyak usaha untuk mendapatkannya. Karena itu, Han Li percaya memiliki potensi yang sangat besar. Meskipun Han Li dapat dengan mudah membunuh binatang iblis kelas 7 dan pembudidaya formasi inti yang terlambat seperti dirinya, dia tidak berani melawan pembudidaya Naschen Soul atau binatang iblis kelas 8. Ada perbedaan besar antara tahap formasi inti dan Naschen Soul, mereka berada di dunia berbeda. Semua pikiran ini terlintas di benak Han Li. Ketika dia melirik kura-kura iblis dan Feng Xi sekali lagi, ekspresinya goyah dan dia mengungkapkan luapan emosi. Dia sampai pada kesimpulan bahwa kecuali dia mengambil risiko dan menggunakan mutiara es surgawi, dia tidak akan memiliki metode lain untuk memusnahkan dua binatang iblis dalam waktu singkat. Bahkan dengan ini, Han Li curiga bahwa sementara dia bisa menghabisi kura-kura iblis, dia kemungkinan besar tidak mampu menembus harta pelindung Feng Xi. Karena dia tidak bisa mengendalikan mutiara es surgawi, dia tidak akan bisa memfokuskan kekuatannya ke tubuh iblis, sangat melemahkan keampuhan kekuatan api es. Tapi apa yang membuat Han Li ragu-ragu, adalah bahwa api es tidak dapat dipulihkan setelah digunakan. Jika dia tidak bisa membunuh Feng Xi setelah menggunakannya, dia akan meninggalkan api di dalam ruangan sebagai hadiah perpisahan untuk digunakan Feng Xi. Dalam situasi ini, akan lebih baik bagi Han Li untuk meninggalkan api untuk dirinya sendiri.
Dia bisa memurnikan mutiara setelah memadatkan Nas Chen Sol dan menjadikannya senjata mematikan lainnya di gudang senjatanya. Han Li menghabiskan sedikit waktu untuk berpikir karena dia tidak bisa menyia-nyiakan satu momen pun. Sementara kura-kura iblis masih sangat bengkak, perut Feng Xi sudah sangat menyusut. Ekspresi gelap Feng Xi menjadi lebih bermusuhan saat ini. Han Li tidak akan memiliki waktu lebih lama lagi sebelum Feng Xi sepenuhnya menekan kekuatan obat cairan hijau dan mendapatkan kembali kendali atas tubuh dan kekuatan sihirnya. Han Li menggertakkan giginya dan menyambar kantong penyimpanan kura-kura iblis sebelum mengirimnya pergi dengan tendangan ke dalam lubang api yang merajalela. Segera setelah itu, dia mengeluarkan kantong penyimpanan lain dari dalam sisa-sisa naga banjir dan menghilang dengan kabur. Ketika dia muncul kembali di sisi Feng Xi, dia dengan cepat mengirimnya terbang ke lubang api untuk menemani kura-kura iblis. Kemudian tanpa melihat lagi pada iblis, dia terbang menjadi seberkas cahaya biru. Han Li tidak percaya mereka akan dapat melacaknya ke pulau acak yang dia pilih untuk bersembunyi, tidak peduli seberapa dalam dan luar biasa kemampuan mereka. Oleh karena itu, Han Li membuat lubang besar melalui pintu batu ruangan dan terbang tanpa jejak. Ruang penyempurnaan alat menjadi benar-benar sunyi. Setelah beberapa waktu, raungan marah dan ganas datang dari lubang api di ruangan itu. Mengikuti raungan, seberkas cahaya putih menyilaukan terbang keluar dari lubang api tanah dan menembus langit-langit ruangan dan kemudian semua batasan kediaman gua. Sesaat kemudian, cahaya putih muncul di atas pulau kecil dan terbang melingkar di sekitarnya dengan kecepatan yang tidak terlihat. Setelah berhenti di tempat, cahaya memudar untuk mengungkapkan Feng Xi. Dari penampilannya yang rapi, tampaknya dia sama sekali tidak terluka oleh api tanah. Namun, dia menggertakkan giginya dalam kemarahan yang mendidih saat dia memegang tubuh kura-kura iblis yang masih cacat di tangannya. Kura-kura iblis tidak memiliki harta yang melindungi tubuhnya, dan karena itu tubuhnya hangus dan berasap. Tampaknya telah cukup menderita di lubang api tanah. Mata Feng Xi bersinar dengan cahaya putih saat menyapu pandangannya melewati cakrawala. Setelah beberapa pemikiran, ekspresi jahat muncul di wajahnya. Dia kemudian mencengkeram tangannya dalam gerakan mantra dan cahaya putih berkedip dari ujung jarinya. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi bermusuhan. Setelah mengkonfirmasi arah, dia merobek langit dalam seberkas cahaya putih. Pada saat itu, Han Li berkeringat dingin saat dia dengan liar terbang melintasi langit. Energi roh angin mulai bergerak dan batasan dari petir iblis menjadi tidak stabil. Untungnya, Han Li dengan cepat merespons, buru-buru memotong kekuatan rohnya dari jubah dan menggunakannya untuk menekan perubahan dengan paksa. Setelah memasuki formasi inti yang terlambat, Han Li mampu memotong ekstraksi kekuatan spiritualnya dari jubah, meskipun masih tidak dapat mengendalikannya dengan lancar. Ini telah sangat meningkatkan kegunaan harta kuno. Han Li meringis pahit, Feng Xi akan mengejarnya. Han Li mengubah arah dan dengan liar menuangkan kekuatan spiritual ke jubahnya sebelum dengan cepat melesat. Dia pasti telah membuat Feng Xi marah, dan jika dia tertangkap, dia pasti akan dipotong-potong dan jiwanya dimurnikan. Yang membuat Han Li kesal, Feng Xi masih bisa mengendalikan energi roh angin di dalam tubuhnya meskipun jaraknya sangat jauh darinya. Ini adalah variabel yang sama sekali tidak terduga. Dia sekarang merasa menyesal karena tidak melepaskan mutiara es surgawi di dalam ruang penyempurnaan alat ketika dia memiliki kesempatan. Tapi tidak ada gunanya memikirkan itu sekarang. Han Li hanya bisa melarikan diri dengan liar dengan bantuan jubah merah darahnya. Saat Han Li melanjutkan pelariannya, energi roh angin di dalam tubuhnya akan menyala setiap 4 hingga 6 jam sekali. Meskipun dia berhasil menekannya setiap kali dalam 1/4 jam, dia masih harus mengubah arah penerbangannya setiap kali untuk mencegah Feng Xi menentukan arahnya. Kecepatan Han Li jauh lebih rendah daripada Feng Xi,
tapi dia selalu berhasil mengambil inisiatif setiap kali dan melemparkannya dari jarak yang jauh. Namun, Feng Xi masih bisa tanpa henti mengejar Han Li dengan mengandalkan reaksi energi roh angin. Permainan kucing dan tikus ini berlanjut selama sebulan saat mereka melakukan perjalanan melintasi lautan yang luas. Saat pengejaran berlanjut, Han Li merasa semakin gelisah dan murung. Untuk melarikan diri secara permanen dari pengejaran Feng Xi, dia ingin memurnikan energi roh angin di dalam tubuhnya dan menyingkirkannya untuk selamanya. Namun, itu terbukti sangat tahan lama. Selama dia melarikan diri, energi roh angin tidak berkurang sedikit pun terlepas dari semua upayanya untuk memperbaikinya. Sepertinya itu bukan sesuatu yang bisa disingkirkan oleh seorang pembudidaya formasi inti. Tak berdaya, Han Li dengan sepenuh hati melanjutkan usahanya untuk melarikan diri. Namun, Han Li sangat bingung mengapa Feng Xi tidak menyalakan energi roh angin lebih sering. Jika dia melakukan ini, iblis itu akan sudah lama menangkapnya. Tentu saja, Han Li tidak dapat mengetahui bahwa beberapa ribu kilometer jauhnya, Feng Xi selalu ingin melakukan hal itu. Tapi yang membuatnya kesal, dia mendapati dirinya berada di posisi yang sama di Han Li. Meskipun pembudidaya iblis tidak tahu racun aneh apa yang telah ditempatkan di dalam susu roh, dia akan secara berkala memiliki kekuatan spiritualnya dibatasi dan tubuhnya akan mulai membengkak. Setiap kali ini terjadi, dia tidak punya pilihan selain berhenti terbang dan dengan paksa menekannya. Meskipun dia yakin bahwa dia dapat sepenuhnya memperbaiki racun ini setelah periode meditasi, dia tidak bisa membiarkan Han Li melarikan diri dari pengejarannya. Selain itu, Feng Xi tidak memiliki banyak kekuatan sihir yang tersisa, jadi dia harus melakukan yang terbaik untuk mengejar Han Li sebelum dia kehabisan. Adapun kura-kura iblis, dia sudah lama pulih. Tapi karena dia terlalu lambat, Feng Xi telah meninggalkannya dan melanjutkan sendiri. Yang membuatnya sangat kesal, dia terkejut melihat Han Li bisa melakukan perjalanan begitu cepat. Dia samar-samar menebak bahwa Han Li pasti memiliki harta sihir yang mampu mencapai kecepatan seperti itu. Hari demi hari terus berlalu dari pengejaran yang berkelanjutan, interval di mana energi roh angin berkobar semakin jauh. Pada awalnya, itu akan memicu setiap 6 jam sekali yang menjadi sekali setiap 12, dan akhirnya, hanya sekali per hari. Selanjutnya, suar tumbuh semakin lemah setiap saat. Pada akhirnya, energi roh angin akhirnya berhenti menyala sama sekali. Sepertinya Feng Xi akhirnya menyerah untuk mengejar. Han Li merasa senang. Terlepas dari apakah energi roh angin gagal diaktifkan karena jarak yang jauh atau karena Feng Xi mengalami masalah, Han Li akhirnya diberi kesempatan untuk benar-benar melarikan diri. Han Li mengambil setetes cairan roh lagi tanpa ragu-ragu dan mengidentifikasi bantalannya sebelum terbang melintasi langit tanpa khawatir. Di sebuah pulau kecil yang terpencil beberapa puluh ribu kilometer jauhnya dari Han Li, Feng Xi sedang duduk di sebuah gua kosong dengan ekspresi pucat. Selama pengejaran yang panjang dan tanpa henti, dia telah menghabiskan seluruh kekuatan sihirnya dan tidak bisa lagi menahan racun aneh di dalam tubuhnya. Karena dia tidak memiliki metode untuk memulihkan kekuatan sihirnya secara instan, tidak seperti Han Li dengan susu roh segudang tahunnya, Feng Xi hanya bisa berhenti tanpa daya di sebuah pulau dan menghabiskan waktu untuk benar-benar membersihkan dirinya dari racun yang menimpanya sebelum melanjutkan pengejarannya terhadap Han Li. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan usahanya untuk memperbaiki sayap badai petir, dia sangat ingin mendapatkannya kembali. Kultivator iblis bersumpah untuk mencapai ini dengan kebencian yang membakar tulang sebelum menutup matanya dan memasuki keadaan meditasi. Sebulan kemudian, Han Li berada di sebuah pulau yang tidak dikenal. Setelah melihat bahwa tidak ada pembudidaya atau binatang iblis kelas tinggi di dekatnya, dia turun ke pulau dan dengan cepat mengukir gua batu mentah. Setelah meletakkan beberapa formasi mantra penyembunyian,
dia buru-buru memasuki gua ini dan mengeluarkan sayap badai petir. Han Li melirik sayap kecil seukuran telapak tangan di telapak tangannya dengan gembira. Karena sayap memiliki atribut angin dan petir dan Feng Xi hanya memiliki kekuatan roh angin, sayap hanya membutuhkan kilat atau angin untuk menggerakkannya. Dengan petir iblis di dalam tubuhnya, Han Li seharusnya bisa mengendalikan harta sihir. Jika mereka ajaib seperti yang dikatakan iblis itu, maka semakin cepat dia bisa menggunakannya, semakin besar kemungkinan kelangsungan hidupnya. Namun, saat Han Li memeriksa sayapnya, dia melihat bahwa bulu-bulu putihnya sedikit terdistorsi. Setelah melihat ini, Han Li segera tahu bahwa ini karena harta itu belum selesai dimurnikan. Meskipun mereka telah sangat lemah, mereka berhasil bertahan selama ini meskipun Feng Xi mengklaim bahwa semua upaya mereka akan sia-sia. Han Li tidak mengungkapkan alarm sedikit pun dan dengan tenang membuat luka kecil di ujung jarinya. Setelah setetes esensi darah berkumpul di ujung jarinya, dia mencengkeram tangannya dengan gerakan mantra dan melakukan ritual pengenalan master. Setelah menjatuhkan esensi darah ke sayap, kilatan dingin melintas dari mata Han Li dan dia melemparkan sayap badai petir ke udara. Mereka kemudian melayang. Han Li mengulurkan jari-jarinya ke arah mereka, menembakkan busur petir dari jari-jarinya ke sayap. Wajah Han Li menjadi serius saat busur petir melesat dari tangannya dengan kepadatan yang meningkat. Setelah itu, sayap badai petir diselimuti lapisan petir emas. Suara guntur bergema dari dalam jaring petir. Han Li merasa lega saat melihat sayap badai petir perlahan mulai menyerap petir dari jaring petir iblis yang mengelilingi mereka. Selama 10 hari berikutnya, Han Li menggunakan petir iblis untuk secara bertahap menstabilkan bulu sayap. Selain itu, karena menyerap petir iblis, warna perak mereka diwarnai dengan emas samar. Kecuali seseorang dengan hati-hati memeriksa sayapnya, semburat emas akan sulit untuk dilihat. Setelah menyelesaikan sayap badai petir menggantikan para pembudidaya iblis, Han Li menghentikan kilatnya. Dia kemudian menyemburkan kabut cahaya biru ke sayap, dan menyerap sayap ke tubuhnya. Segera setelah itu, Han Li meninggalkan gua batu dan terbang dari pulau kecil, bersiap untuk menguji kegunaan dan kemampuan ajaib sayap badai. Han Li menarik napas dalam-dalam saat dia melayang tinggi di langit. Dia kemudian mengaktifkan sayap badai petir yang ada di dalam tubuhnya. Kepulan. Dia merasakan ki spiritual membengkak di punggungnya sebelum sepasang sayap sepanjang 1 meter muncul darinya. Sayapnya berwarna putih perak dengan sedikit warna emas. Han Li menoleh untuk melihat. Ketika dia berpikir untuk memindahkannya, sayapnya melambai dengan ringan tanpa perlawanan sedikit pun. Dia penasaran mengulurkan tangannya untuk merasakan sayap, dan terkejut menemukan bahwa mereka memiliki tekstur yang kasar. Han Li mengerutkan kening pada ini dan menaruh beberapa kekuatan di tangannya, hanya agar mereka dengan mudah melewati sayap. Ini adalah... Han Li terkejut dan langsung menatap ke dalam dirinya. Sayap badai petir seukuran telapak tangan tersimpan dengan aman di dalam dantiannya dan samar-samar bersinar dengan cahaya putih. Sayap di luar tubuhnya bukanlah bentuk sebenarnya dari harta karun itu, melainkan manifestasi dari kekuatan spiritual, yang sangat mengejutkan Han Li. Setelah berkonsentrasi sejenak, Han Li mulai menuangkan kekuatan sihir ke dalam bentuk sayap yang sebenarnya, menyebabkan sayap luar berkedip dengan cahaya perak. Kemudian dengan kepakan sayap, Han Li dengan mudah melesat di udara. Setelah terbang beberapa lingkaran di sekitar pulau, Han Li berhenti dan mulai bergumam sendiri sambil memegang dagunya. Kecepatannya tidak terlalu mengesankan. Faktanya, itu tidak jauh berbeda dari kecepatannya yang biasa. Tampaknya dia harus menuangkan kekuatan spiritual angin atau petir untuk melihat kemampuan yang sebenarnya. Dengan pemikiran itu, Han Li mengarahkan petir ilahi ke sayap tanpa ragu-ragu, mengirimkan 2 percikan petir emas samar ke sayap interior. Pada saat yang sama,
kilat dilepaskan dari sayap di belakangnya. Han Li buru-buru menoleh untuk melihat sayap berkedip dengan kilat perak dan tanpa sadar membukanya, sekarang melepaskan aura aneh. Dengan perintah mental, guntur berdering saat ia muncul kembali 30 meter jauhnya dalam kilatan cahaya perak. Gerakan kilat. Han Li menatap kosong sejenak sebelum dipenuhi dengan ekstasi. Kemudian dengan kepakan sayapnya yang lain, dia muncul kembali 100 meter di belakang guntur yang lebih banyak. Pada saat-saat berikutnya, Han Li berubah menjadi sambaran petir perak, menempuh jarak 300 meter dalam sekejap. Gerakannya yang tidak menentu dan seketika sangat luar biasa. Setelah muncul kembali dalam busur kilat perak, Han Li dengan gembira membelai sayapnya dan bergumam, gerakan kilat layak disebut sebagai teknik gerakan yang paling mendalam. Ini tidak ada bandingannya dengan teknik gerakan umum dari 5 elemen. Mungkin dengan lebih marah, harta ajaib ini bisa menjadi lebih luar biasa. Tidak heran Feng Xi menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha untuk memperbaikinya. Ada beberapa hal di dunia yang mampu kecepatan seperti itu. Dengan sayap ini, praktis tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu membunuhnya. Setelah itu, sayap menghilang dengan denyut cahaya perak. Han Li tidak berencana untuk tinggal lama di Laut Bintang luar, karena dia ingin kembali ke Laut Bintang dalam sesegera mungkin. Meskipun dia mungkin telah menyingkirkan Feng Xi untuk saat ini, dengan kecepatannya yang fantastis Feng Xi, dia akan segera mengejar Han Li dari laut terdekat. Han Li tidak berniat dengan menunggu iblis datang kepadanya. Karena Laut Bintang dalam berada di bawah kekuasaan manusia, kemungkinan besar, seberapa kuat iblis dia tidak akan bisa mengikuti terlalu dalam. Setelah Han Li kembali ke Laut Bintang dalam dan memadatkan jiwa yang baru lahir, dia tidak akan lagi takut pada iblis. Adapun kuali surgawi, kultivator Nas Chen Sol itu seharusnya sudah menghentikan pengejaran, mengingat apa yang telah berkembang selama bertahun-tahun yang telah berlalu. Selanjutnya, setelah Han Li menjadi kultivator jiwa baru lahir, dia seharusnya dapat melarikan diri dari Zenith Yin dan yang lainnya tanpa masalah, selama dia tidak menemukan orang yang menakutkan seperti Menhuzi. Dengan pemikiran itu, Han Li kembali ke gua pulau dan dengan cepat memeriksa kantong penyimpanan kura-kura iblis dan naga banjir berbisa. Dia tiba-tiba menemukan banyak inti binatang iblis di dalamnya bersama dengan beberapa bahan yang sangat berharga. Dua bahan yang sangat berharga adalah cangkang kura-kura hitam legam seukuran kepalan tangan dan lebih dari 100 sisik merah. Ini harus menjadi bagian yang ditumpahkan dua setan selama metamorfosis. Mereka adalah kejutan yang menyenangkan, dan bisa disuling menjadi baju besi yang tidak kalah kuatnya dengan Royal Scale Plate milik Menhuzi. Namun, sekarang bukan waktunya untuk berurusan dengan barang-barang ini. Dia mengambil formasi yang dia tempatkan di pulau itu dan pergi ke arah lokasi terakhir yang diketahui dari kota tersembunyi Sekte Suara Indah. Dia memperhitungkan bahwa formasi transportasi seharusnya sudah dibangun pada saat dia tiba. Terlepas dari apakah dia harus menggunakan paksaan, suap, atau kekerasan, dia berencana untuk menggunakan formasi transportasi dan tiba di laut dalam. Meskipun Han Li tidak tahu lokasi saat ini di mana kota tersembunyi Sekte Suara Indah berada, dia hanya perlu mencari tahu dari beberapa pembudidaya manusia yang berpengetahuan luas. Tapi yang Han Li tidak tahu, pada saat itu, kura-kura iblis telah tiba di sebuah gua lebih dari 1 kilometer di dalam laut. Di sini dia memberi tahu tetua klan naga banjir terdekat tentang pembunuhan naga banjir berbisa. Penatua khusus ini adalah naga banjir Inferno tingkat menengah, kelas 9. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.